Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gary, saya perwakilan dari kelompok 7. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai proxy war. Pertama, yang harus kita ketahui terlebih dahulu, apa sih proxy war itu? Menurut Jan Edmund, proxy war adalah perang antara dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di dalam pertempuran. Jadi untuk sederhananya, ada pihak A dan B. Dua pihak ini berselisih, tapi mereka tidak mau terlihat buruk di depan publik. Maka mereka akan mengambil pihak C sebagai pihak ketiga untuk berpartisipasi di dalam perang tersebut. Akhirnya yang diuntungkan mereka sendiri. Nama mereka tidak akan rusak di depan publik. Kenapa alasannya demikian? Ada beberapa negara contohnya yang masyarakatnya itu menolak perang secara langsung. Maka dari itu di sini mereka menggunakan proxy war. Kemudian kita berlanjut ke akibat dari proxy war itu sendiri. Apa sih akibat dari proxy war itu sendiri? Akibat dari proxy war adalah proxy war berpotensi untuk menghancurkan fondasi wawasan Nusantara serta mampu menghancurkan kedaulatan sebuah bangsa. Menurut buku Architect of Deception yang dikarang oleh Jurlina, untuk menghancurkan sebuah bangsa, pertama kita perlu kaburkan sejarah, kedua kita perlu hancurkan sejarahnya, yang ketiga kita harus memutuskan kontak dengan leluhur dari bangsa tersebut. Di sini bisa terlihat jelas, tanpa suatu negara dia turun terjun langsung dalam perang, dia bisa menghancurkan negara lain dengan mengandalkan proxy war itu sendiri. Apa sih penyebab dari proxy war itu sendiri? Ada beberapa penyebab dari proxy war itu sendiri. Proxy war itu sendiri, penyebab yang paling sering bisa kita temui adalah perebutan sumber daya. 70% perang yang terjadi di seluruh dunia saat ini dikarenakan perebutan sumber daya. Contoh proxy war untuk merebut sumber daya bisa kita ingat kembali kejadian Timur Timur. Saat itu Australia menempuh jalur diplomatik. Jadi pada saat itu Australia membujuk PBB untuk mengeluarkan sebuah resolusi Dewan Keamanan agar mengizinkan pasukan multinasional di bawah pimpinannya masuk ke Timur Timur dengan alasan kemanusiaan. Terlepasnya Timur Timur yang membuat perpecahan dan keutuhan NKRI adalah salah satu dampak besar yang diakibatkan oleh proxy war. Bahkan saat ini muncul kembali adanya gerakan separatis Papua seperti Komite Nasional Papua Barat. Sekali lagi itu berhubungan dengan sumber daya. Jadi kebanyakan proxy war yang terjadi saat ini adalah untuk perebutan sumber daya. Kemudian apa sih yang dampak dari proxy war tersebut, mau itu dampak positif atau dampak negatif? Pertama kita mulai dulu dari dampak negatif. Pertama, bisa kita lihat proxy war itu lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Contoh, terjadi setelah proxy war bisa terjadi masalah sosial, bisa terjadi masalah ekonomi, kemudian bisa terjadi perang saudara juga. Paling gampang yang bisa kita ingat adalah perang Vietnam. Yang terjadi pada perang Vietnam adalah Amerika dan Soviet melakukan perang dingin. Tapi karena Soviet tidak mau terang-terangan terlihat melakukan perang dengan Amerika, mereka memilih medan perang Vietnam. Dan bisa kita ketahui sendiri apa yang terjadi di Vietnam. Terjadi masalah sosial yang begitu besar. Pasca perang itu masih banyak ranjau-ranjau darat yang harus dibersihkan. Selain dampak negatif, kita juga bisa menemukan dampak positif dari proxy war tersebut. Dampak positif pertama, negara yang berperang bisa menjaga nama baiknya di depan publik. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ada beberapa negara yang masyarakatnya tidak ingin
negaranya mengikuti perang secara langsung. Dengan proxy war, dia bisa menjaga opini publik tentang cara kepemimpinannya. Yang kedua, bisa meningkatkan cinta tanah air dan lebih mengenal identitas. Dan kita yang terlibat dengan proxy war tersebut akan lebih ingin mengenal bangsa kita, karena kembali lagi seperti di awal, proxy war, hal-hal yang diincar proxy war itu adalah identitas bangsa kita. Agar kita tidak melupakan identitas bangsa kita, kita otomatis pasti akan ingin lebih mencari tahu, ingin lebih mengenal apa sih tentang bangsa kita itu sendiri. Dan yang terakhir, cara menyelesaikan masalah proxy war dengan pendekatan nilai Pancasila. Dalam nilai Pancasila ada beberapa hal yang bisa kita temukan untuk menyelesaikan masalah proxy war itu sendiri. Yang pertama, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bela negara, bangsa ini akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dapat diatasi karena setiap komponen bangsa akan mengutamakan semangat gotong royong, cinta tanah air, memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan demi persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Itu bisa kita lihat tercermin dalam sila ketiga Persatuan Indonesia itu sendiri. Yang kedua, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bela negara yang dijiwai nilai spiritual ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa Indonesia menyadari dan meyakini kebinekaan sebagai keniscayaan serta rela berkorban demi menghormati dalam keberagaman serta rela berkorban demi keberlangsungan NKRI itu sendiri. Dengan berpedoman dengan pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia akan membangun dirinya menuju kehidupan yang dicita-citakan bangsa, yaitu terus mengasah kewaspadaan dini akan bahaya proxy war yang mengancam semua aspek kehidupan menuju masyarakat adil dan makmur. Dan yang terakhir, meyakini bahwa ideologi Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia serta memberi petunjuk dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya akan menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Demikian hasil paparan kami kelompok 7 dari kelas F. Kiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.